Saat ada orang mau nyebrang, jangan buru-buru, rem aja dulu, beri kesempatan. Dan saya lakukan dalam hidup saya luar biasa. Pulang dari sini minggu yang lalu, saya kejebak macet tuh di jalan pesantren sana. Saya tidak bisa ke Sariwangi lewat jalan biasa, belok ke kiri. Akhirnya nyampailah di perempatan sana dekat Pemkot Cimahi. Mobil dari bawah ke atas banyak, dari atas ke bawah banyak. Dan saya akan belok ke kanan ke jalan Cianjuang. Mohon maaf, karma saya. Karena kalau saya ada orang lain mau belok, saya sudah dari dulu, dari kejauhan sudah berhenti. Dan ketika saya udah ke lampu sen, alhamdulillah, itu mobil di depan saya tiba-tiba diam dan memberi jalan kepada saya pada jalan macet sekali. Istri saya kemudian bergumam, baik banget ya. Saya bilang, itu karena kebaikan kita juga. Jadi sederhana kan? Sederhana kan? Tetapi kita tidak akan dapat balasan itu kalau kita tidak pernah melakukannya. Terus aja membunyikan klakson kita yang kencang. Dan ingin orang lain mengerti kita. Begitu kita memberi label aku pada apapun, kita menjadi sangat ego. Coba. Ini rumahku, kasih label aku. Kita menjadi sombong. Ini mobilku, kasih label aku. Menjadi sangat sombong. Coba copot label aku pada apapun yang disebut milikku. Santai aja. Kegeresek mobil gak apa-apa, ada bengkel. Kesenggol mobil gak apa-apa, ada bengkel. Ini yang repot itu yang kesenggol mobil. Tetapi hati kita yang kesenggol juga. Karena mobilnya di hati. Ini kan masalahnya, itu namanya pekewuh itu. Betul nggak? Itu. Makanya mobil taruh aja di garasi deh, jangan di hati. Rumah taruh aja di atas tanah, jangan di hati. Duit taruh di bank, jangan di hati. Begitu ditaruh di hati, waduh, menyiksa. Kalian punya mobil kan? Ada garasinya nggak? Nah, makanya kalau punya mobil, punya garasi. Taruh aja di garasi mobil. Jangan di hati. Berat. Iya. Nah, itu yang disebut dengan kemelekatan. Dan kemelekatan itu sangat menyiksa. Itu sangat luar biasa. Baik. Ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang saya sudah menampilkan satu ayat. Bisa kelihatan dari belakang? Oke, baik. Saya akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebetulnya harusnya dari ayat 255. Dan ayat 255-nya kan sudah dikenal oleh para sahabat semua, bukan? Oke, baik kita baca dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan, ya. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri. Ya. Keberadaannya pada diri kita jelas. Dia mewujud menjadi napas kita. Berdiri tegak, kekal, tidak pernah meninggalkan kita. Memenuhi seluruh kebutuhan kita. Mengurus seluruh sel dalam tubuh kita. Tidak ada satu sel pun yang tidak diurus olehnya. Dan beliau tidak pernah lupa pada satu sel pun. Luar biasa ya Allah. Betul? Luar biasa enggak? Luar biasa bagi yang sadar. Yang enggak sadar ya sudah. Yang hidupnya tergesa-gesa, yang terus mengejar, udah tidak pernah menyadari. Punya napas aja enggak pernah disadari. Ya. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Boro-boro tidur, ngantuk aja enggak. Bayangkan kalau Allah tidur. Tiba-tiba orang mati, jantungnya berhenti berdetak. Kenapa? Allah ngantuk.
Jadi walaupun kalian ngantuk, kalian tidur, Allah mah nggak ngantuk, nggak tidur, tetap saja memenuhi urusan kita. Coba, pernah kalian sadar ketika tidur, pamitan dulu nggak sama Allah? Atau pamitan sama jantung deh? Jantung, saya mau tidur ya, jangan ikut tidur ya. Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Enggak. Tapi untungnya luar biasa ya. Tanpa kata-kata kita Allah mengerti saja. Silakan kamu tidur. Sekalipun kamu gak ingat padaku, aku selalu ingat kepada kamu. Dan akan memenuhi seluruh kebutuhan. Tenang aja kata Allah. Nanti bangun tidur jantungmu masih ada. Dan berdetak. Luar biasa ya. Makanya kalian membaca ayat kursi itu kalau ada jurig. Ya. Padahal jurig itu adalah setan. Setan itu pikiranmu sendiri. Coba baca ayat kursi dengan kesadaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, engkau hidup dan engkau senantiasa berdiri tegak. Mengurusi segala urusanku, kebutuhanku. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahkan kau gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah selesai baca ayat kursinya. Sampai situ saja. Hilang tuh setan. Karena setan adalah pikiran dangkalmu. Setan adalah pikiran gelapmu. Pikiran yang tidak pernah disinari oleh cahaya kesadaran. Kalau cahaya kesadaran selalu menyinari pikiran kita, sadar setiap saat, terjaga setiap saat. Itu yang disebut dengan kesadaran. Sadar itu bahasa Indonesia. Artinya adalah tahu. Sadar itu bahasa Indonesia artinya insaf. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Sadar itu artinya mengerti. Itu sadar. Jadi kesadaran itu kata benda. Keadaan mengerti. Keadaan insaf. Keadaan tahu. Lihat orang sadar. Begitu lihat anak. Dia adalah tamu agung yang dikirim semesta untuk menjadi guru bagi saya. Sadar. Begitu lihat pasangan hidup, dia adalah tamu agung yang dikirim semesta untuk menyelesaikan semua utang karma saya. Sadar. Begitu lihat nasi, luar biasa. Satu biji pun aku tidak akan bisa membuatnya. Berkah dari matahari, bumi, air, api, udara. Tidak ada satu biji nasi pun tanpa matahari. Sadar, terima kasih matahari. Terima kasih bumi, terima kasih air, terima kasih tanah. Begitu enggak? Ya tidak usah begitu. Enggak jadi-jadi kalian makan. Tetapi kesadaran itu ada, sudah menjadi rasa. Rasa terima kasih pada semua orang yang telah menghadirkan itu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan padaku. Dengan rezeki yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari api neraka. Manunggalkan semua rezeki ini dengan tubuhku, agar aku bisa sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang-orang yang telah menjadi marga lantaran datangnya rezeki ini ya Allah. Semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sabung semesta, tanah, air, api, udara, sinar matahari dan seluruh bintang. Semoga mereka senantiasa berbahagia. Apa kata mereka? Kamu mengerti bahwa semua yang ada di hadapanmu adalah karya kami, kata matahari. Karya bumi, kata bumi. Karya air, kata air. Karya tanah, kata tanah. Karya udara, kata udara. Apa yang terjadi? Aku akan limpahkan pelayananku untuk kamu. Saya percaya deh, orang yang doa seperti itu setiap makan, tidak akan kekurangan makan. Tidak akan. Kalau kalian kekurangan makan itu, karena kalian tidak berterima kasih aja. Mau makan aja boro-boro baca bismillah. Gak ingat sama yang maculnya. Tuh, gak ingat sama yang nanamnya. Boro-boro mendoakan mereka. Egois sekali.
Yang kurang ajar lagi, kurang belajar. Yang kurang belajar lagi apa? Dia makan karena kebaikan orang. Habis makan dia nyakiti orang, coba. Apa tadi? Saya mohon maaf ya tadi gak sopan. Harusnya kurang belajar. Dia makan karena kebaikan orang, sementara habis makan dia nyakiti orang. Di mana logikanya? Satu ikan yang terbunuh pun untuk menghidupi saya. Saya nggak tahu cara berterima kasih pada ikan itu. Satu ekor ayam yang terbunuh karena untuk memenuhi gizi kita. Saya nggak tahu cara berterima kasih pada mereka. Mereka menggadaikan nyawanya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Bukankah karena kebaikan mereka? Apakah kalian pernah melihat kebaikan seekor ikan? Kebaikan seekor ayam? Kebaikan satu bawang? Kebaikan satu cabai? Jadi utang budi kita itu begitu luar biasa. Kapan mau bayarnya coba? Habis makan tidur. Masih mending nih yang habis makan tidur paling gula. Iya, kalau habis makan tidur kan paling diabetes, betul nggak? Ini habis makan, di makanan itu ada kebaikan makhluk, ada kebaikan pohon, kebaikan binatang, kebaikan orang, sedemikian banyak kebaikan yang melekat pada makanan kita. Habis makan menyakiti orang, coba. Ini, kalau saya udah ceramah gini, nanti semangat ya, habis makan, pok makan. Wah, saya mau melakukan kebaikan. Gitu, utang budi saya terlalu banyak, kan gitu, betul nggak? Kebaikan apa nih mau saya lakukan? Udah, bukan tidur, lakukan kebaikan. Apa saja. Bikin sejarah yang hebat dalam hidup. Gitu. Ya. Kebaikan, ya udah di rumah apa sih? Nyapu kek. Ngurus taman kek. Habis makan tidur, aduh malas. Diabetes. Itu kan bibitnya penyakit. Ya. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Kita juga ada di bumi. Terus yang mana sih yang punya kamu? Kalian tuh kepanjangan baca ayat kursi. Keseringan lagi bacanya berulang-ulang. Coba baca dengan kesadaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasakan sang hidup pada dirimu. Lewat napasmu. Bergetar tuh seluruh tubuh. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Tuh, ya Allah. Kau mah gak pernah istirahat, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Selalu ingat padaku, selalu memenuhi segala kebutuhanku. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit punyamu, yang di bumi punyamu. Jadi yang mana yang punya aku ya Allah? Diriku juga adalah punyamu. Kenapa selama ini aku merasa kehilangan yang bukan milikku? Coba, kalian suka merasa kehilangan? Kenapa Bu? Suami saya baru saja meninggal. Cepat sekali meninggalnya. Cepat sekali. Kemarin baru aja ngobrol. Dari pagi udah gak bernapas lagi. Cepat sekali. Meninggal itu kan menghembuskan napas terakhir. Cuma gitu aja. Nih lihat saya. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup.
Napas keluar mati. Napas masuk hidup. Napas keluar mati. Nah jadi mati itu napas keluar gak masuk lagi. Disebutnya menghembuskan napas terakhir. Gitu aja kok mati, sederhana. Kok ribet? Apakah mereka ada? Ada. Ya, ada di sini. Cuman sekarang tubuhnya menjadi tubuh astral. Tubuh kausal, tubuh spiritual. Karena selesai baktinya di kehidupan sekarang, tidak perlu tubuh fisik lagi. Tidak perlu tubuh fisikal. Itu aja kok. Jadi apa mati itu? Menghembuskan napas terakhir. Nggak balik lagi, gitu aja. Terus kehilangan. Ya berminggu-minggu, berbulan-bulan terus saja yang merasa kehilangan. Padahal tiap hari baca ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Data sadar. Yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Katanya punya Allah semua. Loh, kok kamu merasa kehilangan sih? Kalau yang mau merasa kehilangan itu, yang boleh merasa kehilangan cuma satu, Allah aja. Kalian ini gimana sih? Merasa kehilangan. Kata Allah, sejak kapan itu milikmu? Kok aneh merasa kehilangan sesuatu yang bukan milikmu? Aneh gak? Jawab dong, aneh gak? Aneh gak? Tapi suka kalian bikin yang aneh itu tadi. Ini anakku, ini rumahku, mobilku, uangku, sawahku, ladangku, semua dikasih label aku. Ya itu, yang merasa kehilangan itu karena kamu ngasih label pada sesuatu yang bukan milikmu. Itu lagi kedangkalan tuh. Ketololan itu ya. Iya. Selama di kulit, ya begitu. Hasilnya begitu-begitu aja. Ya. Ya. Saya lihat ya, kalian itu transisinya udah mulai kelihatan nih. Walaupun belum ada yang belum signifikan kelihatan transisinya. Wajahnya udah mulai bersinar, ya. Energinya mulai terpancar, ya. Gak seberat dulu lagi. Dulu ketemu saya pertama kali berat sekali. Kayaknya berkedip aja berat ya. Luar biasa. Baik ya. Nah, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya. Ini cerita syafaat. Heran saya. Syafaat mah nanti katanya. Ya kalau syafaatnya nanti, apa yang mau diperbaiki? Kan syafaat itu harusnya sekarang. Contoh, kita dalam kegelapan, tiba-tiba ada orang yang datang ngasih pencerahan. Kan hari ini kita bisa melakukan perbaikan. Betul nggak? Ada kesempatan. Syafaat itu kan harusnya sekarang. Makanya syafaat itu biiznihi, atas izin Allah. Dalam bentuk apa sih Allah ngasih syafaat? Bisa dalam bentuk orang, peristiwa, apa saja yang dihadirkan kepada kita yang bisa membuat kita menjadi tambah baik. Itu namanya syafaat. Dan syafaat itu atas izin Allah. Nih saya tanya, Bapak Ibu kenapa ada di sini? Karena ada syafaat. Saya tanya nih, Kang Firman, syafaatnya seperti apa dari Allah wujudnya? Oh, saya punya teman, temannya punya teman lagi, temannya punya teman lagi, temannya punya guru, kan gitu. Betul nggak? Nah, temannya ini ngasih ke sini, ngobrol sama Kang Firman, itu syafaat. Jadi tangan Allah itu nyata, tidak goib. Tangan Allah itu ya manusia. Orang-orang yang menyelamatkan kita. Karena pertolongan itu kan tujuannya untuk menyelamatkan. Betul nggak? Oh, saya cuma baca lagi searching di YouTube, tiba-tiba ketemulah ceramah. Ceramahnya itu membuat saya terhenyak, tersadar. Kemudian saya berubah menjadi sadar. Itu syafaat.
Jadi syafaatnya siapa? YouTube. Hese teh ngaji teh. Baca Instagram, putar dapat artikel, betul nggak? Tentang cara membangun rumah tangga yang baik. Artikel yang nulis namanya John Gray, orang Amerika yang menulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Laki-laki dan perempuan, dua manusia berbeda yang disatu kasurkan untuk latihan menerima perbedaan. Begitu baca itu, oh ini tujuan nikah. Satu artikel sudah menyelamatkan pernikahan. Sekarang saya siap untuk bisa menerima kehadiran pasangan hidup saya. Apapun itu. Syafaat bukan itu? Siapa syafaatnya? Instagram. Jadi saya nggak ngerti ya, kita percaya pada yang ilusif. Nanti katanya kita akan dibariskan. Kemudian nanti di situ akan ada syafaat. Kumaha? Baris di mana? Bukannya baris mah biasanya juga di lapang gitu kan? Ya, satpam, tentara, polisi, kan yang baris berbaris. Jadi syafaat itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ya sekarang. Cuman kita nggak lihat kalau itu pertolongan Allah. Punya uang 300 juta, mau beli mobil, gak jadi karena ditipu orang. Kata Allah, kalau jadi beli mobil kamu celaka. Makanya aku hadirkan kepadamu orang yang menipu kamu. Syafaat. Siapa coba syafaat di situ? Siapa? Ya tukang tipu. Hese ngaji tiba heula. Eta baca ayat kursi bolak-balik gak ngerti ya. Kursi nakamana, ayat nakamana. Cuman kita nggak ngerti selama ini, buta. Karena apa? Karena kita berada di kedangkalan, berputar-putar di pinggir pantai, tidak pernah ketemu mutiara. Karena kita takut untuk memasuki kedalaman. Makanya siapa yang takut tersesat, selamanya tersesat. Siapa yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Kalau ingin tahu, masuklah ke area yang kamu tidak tahu. Maka di situ akan diajarkan hal-hal baru yang membuat kamu tahu. Buat apa kita ingin tahu sementara kita hanya berada di daerah yang kita tahu? Masuk pada daerah yang kita tidak tahu. Di situ ada pengetahuan baru. Makanya ketika meniti ke dalam diri, saya tidak kasih tahu kalian akan dapat apa. Masuk aja sendiri. Di situ banyak sekali daerah-daerah yang kalian belum tahu. Masukilah, nanti kalian akan tahu sendiri. Keren. Makanya kan sederhana kata Rasulullah, amalkan saja ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau ingin tahu banyak, amalkan saja yang kamu tahu. Do, just do. Hanya melakukan saja. Keren. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngomong? Mandallati yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang di langit yang tahu Allah, yang di bumi yang tahu Allah, yang di antara keduanya yang tahu Allah. Sekarang lihat saya semua. Mana Allah? Di mana dia? Ketika Allah ditanya, di mana engkau ya Allah? Allah itu langsung ngejawab. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, aku selalu bersama kamu. Di sebelah mana ya Allah? Pengen dekat. Pengen tahu yang pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Fa inni qarib. Aku dekat banget dengan kamu. Di sebelah mana ya Allah? Oh, masih penasaran. Wa nahnu aqrab
ilai min hablil warid. Bahkan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher. Pegang urat nadi leher. Lebih dekat lagi dari situ. Oh, di situ. Apakah Allah itu bersembunyi dari kita? Tidak. Apakah ketika Allah dikasih tahu, ditanya alamat, ya Allah di mana engkau tinggal? Tinggallah kamu bersamaku di dalam aku. Seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sulit bertemu dengan Allah. Karena dia gak pernah pergi ke kedalaman lautan. Dia hanya berputar-putar saja bikin hiasan dari cangkang kerang. Dan dia klaim seakan-akan dia sudah tahu lautan luas. Lalu akhirnya merasa paling benar. Bahkan merasa seakan-akan jadi polisi agama bagi orang lain. Lalu menghakimi orang lain sesuka hatinya. Menghakimi orang lain sedangkal pengetahuannya. Bahkan berani menyatakan ini sesat, ini tidak sesat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah Tuhanmu, kata Allah, yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Muncullah manusia-manusia yang merasa diri sebagai Tuhan. Bahkan lebih sombong dari Tuhan. Merasa paling berhak untuk menghakimi dan menjustifikasi orang lain. Stop. Itu bukan toleransi. Stop. Punya kebiasaan yang semacam itu. Anda tidak berhak. Nilai saja diri Anda sendiri. Sudah sejauh mana kesadaran Anda dalam menapaki proses meniti ke dalam diri. Itu yang paling penting. Para sahabat, sepanjang para sahabat masih memiliki rasa bersalah, sepanjang itu kalian tidak akan bahagia. Rasa bersalah akibat kalian mengkhianati kesucianmu sendiri. Rasa bersalah karena kalian mengkhianati kemurnian jiwamu sendiri. Berhenti menyakiti diri sendiri. Berhenti mengotori diri. Karena setiap menyimpang dari kemurnian diri, rasa bersalah akan muncul. Dan kita sudah merasakan betapa tersiksanya berada dalam kondisi rasa bersalah. Dan membuat kita tidak bahagia. Stop. Stop. Jangan melakukan itu lagi. Paham? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tahu apapun kecuali diberitahu oleh Allah. Dan yang memberitahu Allah itu pasti benar. Tetapi suara Allah hanya bisa didengar dalam keheningan pikiran. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus mendidik agar pikiran kita tetap hening. Ya, ayo pagi dan petang, ya malam, sudah rajin meniti ke dalam diri. Ayo rasakan keheningan yang kalian dapat itu, coba bawalah itu ke dalam kehidupan. Pamerkan akhlak terpujimu dalam kehidupan. Jangan memamerkan keyakinanmu. Tidak penting itu. Pamerkan akhlakmu. Jangan memamerkan pakaianmu. Pakaian takwamu yang dipamerkan. Pakaian takwa. Pakaian takwa itu adalah akhlakmu. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tak itu tawadu, rendah hati.
Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang sanggup merendahkanmu. Kalahkan dirimu sekalah-kalahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang berani mengalahkan kamu. Tawadu. Qop. Qona'ah. Menerima dualitas apa adanya. Keren. Wau. Waro. Jadikan rasa malu sebagai benteng imanmu. Alif. Ikhlas. Apapun yang kau lakukan. Ikhlas. Hati-hati. Jangan suka menyombongkan ketidaksombongan. Gimana? Kang Firman? Nih. Sepeda motor yang hilang itu gimana? Ikhlas. Ikhlas. Ari eta bogana saha? Cenah lahu mapis sama wati wal nu di langit kagungan Allah, di bumi kagungan Allah. Masih perlu kita mengatakan ikhlas? Siapa yang mengatakan ikhlas dalam keikhlasannya, dia sedang menyombongkan ketidaksombongannya. Abdi mah dikantun ku caroge ikhlas, ikhlas. Pariteas teh ikhlas. Ngurutnya teh rada ya ikhlas, ikhlas gitu. Yang merasa ikhlas dalam keikhlasannya saja itu udah gak ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholis. Kholis itu bersih. Bersih itu tidak ternoda. Jadi kalau kita mengatakan abdi mah ikhlas masih ternoda. Mereka yang mengatakan saya tidak sombong masih sombong. Dan mereka yang mengatakan saya tidak arogan masih arogan.